Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Insinyur Kamaludin Harahap MSI. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan pimpinan Ibu Pimpinan Aisyah Wilayah Sumatera Utara, Bapak Rektor, para narasumber, Bapak Moderator, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, dan para peserta seminar, dan khususnya peserta raker Majelis Takjid Pimpinan Wilayah Sumatera Utara yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya pimpinan Majelis Takjid dan Tajdid, pimpinan pusat Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara atas berkenan mengundang saya. Walaupun ini bukan kali pertama saya datang ke Kumsu, dulu juga pada beberapa tahun yang lalu pernah datang ke sini dalam rangka seminar yang dilakukan kerjasama oleh Kumsu dengan Mufti Besar negara bagian Perlis Malaysia ya. Nah, saya juga hadir. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memanfaatkan waktu ini secara sangat efisien sekali karena ini menurut saya hal yang sangat penting sekali. Jadi yang pertama menurut saya kita harus mencari jalan untuk menyatukan itu. Banyak orang yang pesimis, bagaimana mungkin? Karena fikihnya saja sedemikian rupa, belum lagi faktor alam. Tapi kita harus ingat sabda Nabi Muhammad SAW, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Kata Nabi, yang berarti setiap problem pasti ada jalan keluar dan pemecahannya. Kita yakin. Terkait dengan masalah penyatuan, penanggalan Islam itu setelah hampir berusia 1,5 milenium, hampir 1.500 tahun, tepatnya 1.446 tahun, 1.433 tahun Hijriah, ditambah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, sehingga usia peradaban Islam itu 1.446 tahun. Sampai hari ini belum memiliki sistem penataan waktu terpadu yang akurat, alias belum memiliki kalender Islam terunifikasi. Padahal usia sudah hampir 1.500 tahun. Pertanyaannya, akankah kita membiarkan sebuah peradaban besar tidak punya kalender? Tidak ada peradaban di dunia ini yang tidak punya kalender. Peradaban Barat modern, kalender Masehi yang kita pakai itu. Peradaban Cina punya sistem kalender. Peradaban Babilonia, bahkan peradaban Sumeria 6.000 tahun yang lampau punya sistem kalender terpadu. Pertanyaan kita, mengapa peradaban Islam tidak mampu mempunyai satu kalender terpadu dan akurat? Nah, ini pertanyaan gitu kan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Saya tidak akan menjawab. Mari kita jawab sendiri-sendiri nanti di akhir sesi ini. Jadi biar kita semua berpikir. Saya akan lanjutkan. Masalah penyatuan penanggalan itu meliputi 3 aspek. 1, penetapan awal bulan yang hari ini metodenya kita seminarkan. Kedua, masalah konsep hari, dari mana dan kapan hari itu dimulai. Sekarang ini kita memulai hari dari Laut Pasifik pada garis bujur 180 derajat
di sanalah orang pertama dalam satu minggu memulai sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat itu bergulir dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari Laut Pasifik itu ke Kepulauan Salomon, ke Australia, ke Papua Nugini, ke Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Samudra India, dan seterusnya, ke Arab, Afrika, sampai lagi ke Samudra Pasifik, sampai di benua Amerika, dan terakhir di Samoa dan Samoa, Amerika, dan Polinesia, Prancis di Laut Pasifik. Disitulah orang terakhir melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau tanggal itu digeser, ada yang menginginkan digeser, ditaruh di titik pusat Ka'bah, maka orang yang melaksanakan sholat Jumat pertama yang orang yang berada di sebelah barat Ka'bah. Nah, hari itu dari mana kita mulai itu belum pernah didiskusikan. Padahal untuk menyatukan penanggalan itu harus didiskusikan. Kemudian kapan? Kalau sekarang hari itu yang kita alami sehari-hari mulai dari tengah malam jam 00, ya kan? Nah, itu konsep hari dalam kalender barat modern. Kita menginjak dan mengamalkan peradaban barat modern. Dalam peradaban Islam bagaimana? Belum ada kesatuan pendapat. Jumhur mengatakan hari dimulai sejak matahari tenggelam. Jadi begitu matahari tenggelam malam itu dan keesokan harinya adalah hari baru. Jadi 6 jam lebih cepat dari hari konvensional. Jadi kalau ada bank syariah, ada bank konvensional. Hari pun ada. Hari konvensional dimulai jam 00 dan hari syariah dimulai sejak matahari terbenam. Tapi itu satu pendapat. Pendapat lain dalam hal ini mazhab Maliki tidak dimulai dari terbenam matahari, tapi dimulai sejak terbit fajar. Dan sekarang ini dipraktekkan di Libya. Jadi orang Libya itu memulai hari sejak terbit fajar. Nah, walaupun mereka mazhab Maliki, tapi khusus untuk konsep hari mereka mengimpor mazhab Hanafi. Nah, itu masih perlu didiskusikan kalau kita ingin menyatukan sistem penandaan waktu Islam alias kalender. Kemudian masalah garis batas tanggal. Nah, itu juga tadi terkait dengan dari mana hari dimulai. Kita di Indonesia perdebatannya baru nomor 1, belum selesai. Lah kapan kalau kita mau menyatukan nomor 1 aja belum beranjak, belum ditemukan titik sepakat. Nah, itulah problem kita itu. Kita lanjutkan mengenai metode tadi sudah disampaikan, saya catat saja secara singkat. Ada 2, ruqyah, kemudian yang kedua hisab. Ruqyah itu juga beragam. Ada pendapat ruqyah boleh dari daratan dan lautan. Yang kedua berpendapat ruqyah yang sah hanya ruqyah dari daratan. Jadi kalau ada orang naik kapal lihat bulan, lalu dia umumkan ke orang di darat, kami di laut telah lihat bulan, tidak sah. Nah, ini itu pendapat Muhammad Audat, ketua ICOP, Islamic Recent Observation Project, sebuah lembaga ruqyah terbesar di dunia Islam. Dia berpendapat dan dia membuat kalender itu ruqyah harus di atas darat, tidak sah dari laut karena Nabi tidak pernah naik turun laut. Nah, jadi itu. Kemudian dengan mata telanjang dan alat optik itu sebangsa teropong dan macam-macam yang lain, teleskop dan sebagainya. Ada yang mengatakan ya hanya dengan mata telanjang saja. Bahkan ada yang dulu memprotes kacamata memang nggak boleh. Ya, jadi itu masih problem karena dampaknya berbeda. Kalau pakai teropong mungkin sampai 2 derajat kemungkinan bisa dilihat, tapi kalau mata telanjang itu sampai hari ini itu menurut ukuran yang dikemukakan para astronom itu tidak kurang dari 5 derajat.
Rukyatul Hilal Indonesia, ketuanya menyampaikan kepada saya, kami belum pernah bisa melihat dengan teropong. Dengan teropong dia katakan ketinggian di bawah 5 derajat. Kalau dengan mata telanjang itu baru terekam oleh kami 9 derajat. Nah, jadi itu problem. Kemudian dari pesawat udara, dan kemudian ada pula boleh rukyat dengan menggunakan satelit. Nah, jadi banyak. Itu yang mana yang harus kita kembangkan. Jadi itu menjadi problem. Hisab juga banyak. Secara umum ada 2, hisab hakiki, hisab murfi. Hisab hakiki itu menghitung gerak benda langit secara relief. Kalau hisab murfi ini tidak menghitung gerak benda langit, tapi jumlah hari dalam 1 tahun dibagi-bagi ke dalam 12 bulan. Jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah itu adalah 364 hari lebih sedikit, terus dibagi 12 bulan. Cara baginya bagaimana? Bulan ganjil kasih 30, bulan genap kasih 29. Mengapa bulan ganjil 30? Karena Ramadan itu bulan ganjil, bulan 9. Kalau dia dikasih 29, jangan-jangan bulan di langit nanti 30. Kalau kita pastikan 29, nanti puasanya kurang dengan bulan di langit. Oleh karena itu kasih yang ganjil itu 30 hari. Jadi bulan 1 Muharram, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 9, 11, 30 hari. Nanti bulan 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu 29 hari, kecuali Zulhijjah pada tahun Kamisah ditambah 1 hari. Nah, itu hisab. Hisab hakiki ini banyak lagi. Hisab wujudul hilal, nah itu Muhammadiyah. Kriterianya 3. 1, sudah terjadi ijtima. Ijtima itu dalam putaran bumi, dalam putaran bulan mengelilingi bumi, bulan sudah berada tengah-tengah antara matahari dan bumi, bulan di tengah-tengah. Nah, itu ijtima. 1. Besok tanggal 9 Juli itu tadi sudah disebutkan ijtimanya pukul 11.23. Majelis Haji hitungnya pukul 11.25. Jadi beda 2 menit itu dalam ilmu hisab itu beda 2 menit itu tidak masalah, jangan lebih dari 2 menit. Jadi 1 kriteria sudah terpenuhi. Kriteria kedua menurut hisab wujudul hilal yang dipakai dalam Muhammadiyah, ijtima itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Karena hari berakhir pada matahari terbenam. Nah, jadi kalau ijtima terjadi pukul 7, pukul 8, pukul 9 sesudah matahari terbenam, nah ini tidak memenuhi syarat. Mengapa? Bulan belum 1 putaran penuh, kita sudah memulai bulan baru, karena bulan baru itu pada saat matahari terbenam. Jadi harus syaratnya itu sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, saat matahari terbenam itu bulan belum terbenam. Matahari lebih dulu terbenam dari bulan. Bulan belakangan terbenam dari matahari. Berapapun selisihnya, sekian menit, sekian detik, atau dihitung ketinggiannya berapapun ketinggiannya. Nah itu hisab wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah. Dalilnya adalah hadis-hadis dan surat Yasin ayat 39-40. Nanti mungkin saya dibaca secara singkat dalam makalah, nggak bisa dijelaskan di sini. Mengapa ada orang yang bergeser dari rukyat kepada hisab? Kenapa tidak rukyat saja? Nah ini pertanyaannya. Kenapa tidak rukyat saja? Kok harus menggunakan di hisab? Kan kalau gunakan rukyat, sama-sama menggunakan rukyat sudah selesai. Ini kalau malah mencari sensasi baru gitu. Nah, jadi itu kenapa? Ya sebelum itu kita jawab, kita perlu lihat dulu. Di zaman Nabi digunakan rukyat, baik penentuan Ramadan, Syawal, Zulhijjah maupun Muharram. Ini dalilnya itu tadi sudah dikemukakan berkali-kali, tidak perlu disebutkan lagi. Ini juga dalil yang lain. Ini juga dalilnya banyak sekali. Ini juga dalilnya, ini Muharram ini. Nah, jadi Muharram pun dirukyat oleh Nabi. Ini Zulhijjah. Nah, jika waqaitumu
ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an syahrihi wa farihi. Apabila kamu telah melihat hilal Dzulhijjah dan ada yang mau berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya, dan seterusnya. Jadi dalilnya itu sudah jelas. Di zaman Nabi pakai ruqyah. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa ada orang yang cari-cari Isa itu di zaman Nabi pakai ruqyah? Nah, ini kan pertanyaannya. Di zaman Nabi penggunaan ruqyah tidak menimbulkan masalah karena umat Islam baru ada di Jazirah Arab saja. Di zaman Nabi, ketika Nabi meninggal, umat Islam baru berada di Jazirah Arab. Umat Islam berkembang ke luar Jazirah Arab setelah Nabi meninggal. Oleh karena itu di zaman Nabi penggunaan ruqyah tidak menimbulkan problem. Kalau hilal terlihat di Mekah atau di Madinah, tidak ada masalah di Indonesia, karena di Indonesia belum ada umat Islam pada zaman Nabi. Bulan tidak terlihat di Mekah atau di Madinah, tidak ada masalah di Indonesia atau di Afrika atau di Eropa atau di Amerika, karena di Indonesia dan kawasan-kawasan tersebut belum ada umat Islam. Setelah umat Islam berkembang keluar Jazirah Arab, dan saat sekarang ini umat Islam ada di seluruh permukaan bumi, bahkan tadi di Laut Pasifik, salah satu negara di Laut Pasifik itu namanya Samoa. Dia menggeser garis tanggal itu ke sebelah timur. Dampak dia masuk hari Asia yang dulu satu hari dari hari Amerika. Alasannya karena perdagangannya sudah lebih banyak dengan Australia, New Zealand, Cina, dan Jepang. Karena itu dia masuk hari Asia yang lebih dulu sehari dari hari Amerika. Geser. Jadi dari tanggal 30 Desember tahun 2011 dia meloncat ke 1 Januari tanpa ada tanggal 31 hari Jumat 2011. Jadi dari hari Kamis tanggal 30 loncat ke hari Sabtu. Hari Jumat hilang. Tidak ada hari Jumat mereka. Di situ ada umat Islam. Saya baca ada umat Islam, ada banyak umat Islam di Samoa. Tapi saya mencari keterangan bagaimana ulama di situ berijtihad, apakah mereka hari Jumat sholat Jumat atau tidak, karena hari Jumatnya hilang. Tidak ada hari Jumat, karena hari Jumat besok kita semua serentak hari Sabtu karena kita sudah masuk hari Asia. Nah, jadi itu menimbulkan problem. Bulan terlihat di Saudi Arabia, bisa jadi tidak terlihat di Indonesia karena Indonesia lebih timur dari Saudi Arabia. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, ini. Jadi ini contoh. Misalnya kita lihat Dzulhijjah 1446, lama sekali ya. Tahun 2025. Ya, saya ada 2018 tapi tidak masuk di sini, yang mana yang 2018 nggak ada, ini aja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini baru ditemukan pertama kali oleh Muhammad Ilyas, astronom Malaysia tahun 83. Sebelum itu belum ditemukan tampakan hilal di muka bumi itu seperti ini. Jadi hilal tampak di muka bumi itu dalam kawasan melengkung. Ini yang di dalam garis lengkungan inilah kawasan yang akan melihat hilal pada hari Selasa 27 Mei di Imkan Ruqyah. Ini Imkan Ruqyah hilal. Ini di benua Amerika, di Afrika, termasuk di Arab Saudi, di kota Tabuk itu sudah 7 derajat. Ini berdasarkan kriteria para astronom gitu. Nah, berarti Saudi Arabia akan masuk 1 Dzulhijjah hari Rabu tanggal 28 Mei. Indonesia belum lihat ini belum terlihat ini, karena yang lihat itu di batasnya. Jadi selalu begini batasnya. Indonesia belum lihat hilal pada hari Selasa sore. Itu berarti Indonesia akan masuk Dzulhijjah pada hari Kamis tanggal 29 Dzulhijjah.
tanggal 29 Zulhijjah. Berarti tanggal 1 Zulhijjah akan berbeda antara Arab dan Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanggal 9 Zulhijjah juga akan berbeda. Di sana sudah tanggal 9 pada hari Selasa Rabu, di sini baru hari Kamis. Bukan Rabu Kamis, di sana hari Kamis, di sini hari Jumat. Lalu kita mau puasa Arafah itu hari apa? Kalau kita puasa hari Kamis itu kita baru tanggal 8, meskipun di sana sudah tanggal 9, karena di sana sudah meruqyah. Kalau kita puasa Arafah tanggal 9, di sana tidak lagi hari Arafah, sudah hari Idul Adha. Dan itu sering pertanyaan, kemarin 1431 pemerintah mengumumkan sehari terlambat dari Mekah. Lalu masyarakat, saya sendiri banyak dapat SMS dan saya sendiri bingung mau menjawabnya, Pak, kita puasa Arafah kapan? Dia nggak bisa dijawab. Tapi nggak mungkin kepada masyarakat disebut saya nggak bisa jawab. Nah, kalau gitu katanya turun dari ketua majelis haji, itu aja nggak bisa jawab. Jadi problem. Nah itulah tadi, karena umat Islam sudah berada di seluruh dunia, maka ruqyah itu menimbulkan masalah karena dia terbatas tampilannya di muka bumi. Nah kita lihat ke atas, ini Ramadan besok. Pada hari Kamis sore 9 Zulhijjah, Ramadan insya Allah akan terlihat dengan mata telanjang dengan ketinggian sekitar 8 derajat di bagian selatan benua Amerika Latin, di Santiago, ibu kota Chili. Itu sudah tinggi itu, 8 derajat. Nggak mungkin tidak terlihat kecuali kalau gelap. Dan juga sebahagian daerah di sini, Brazil sudah terlihat. Jadi karena itu orang ini akan memasuki Ramadan hari Jumat. Pertanyaan kita, ruqyah orang Amerika Latin ini bisa nggak diberlakukan sampai ke Indonesia, bahkan ke Australia, dan bahkan ke seluruh dunia? Nah itu problem lain. Ya nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas ingin saya katakan, mengapa ada orang yang berpindah dari ruqyah kepada hisab? Ini karena tadi ruqyah di dalam dunia di mana umat Islam sudah berada di sekelilingnya tidak mampu lagi mengcover seluruh umat Islam. Perlu kita ketahui, ini Syawal 1439 itu yang teruqyah hanya di Sumatera, di Jawa tidak. Apakah ruqyah Sumatera ini dapat diperlakukan ke Jawa? Nah itu juga perdebatannya panjang dalam fikih. Jadi naklur ruqyah itu sampai di mana batasnya? Ada yang mengatakan sampai sejauh batas sholat boleh dikosor. Nah, berapa kilo? Kalau mazhab Syafi'i mungkin 81 kilo. Dari Medan ini 81 kilo. Ke arah barat itu mana? Padang Sidempuan saya tidak tahu berapa jauh itu. Sampai 12 jam naik itu mungkin sudah 100 kilo lebih. Jadi tidak boleh lagi diberlakukan ruqyah Medan di Padang Sidempuan kalau itu dasarnya. Lalu oleh Ibnu Taimiyah bantah tidak ada hubungannya ruqyah dengan qasar sholat. Lalu ada yang mengatakan di negeri berdekatan. Kalau dulu contohnya di Hijaz itu bisa berlaku di Irak, bisa berlaku di Khurasan. Tapi kalau terlihat di Spanyol, Andalusia, ruqyah Spanyol tidak bisa berlaku di Jazirah Arab. Kalau sekarang setengah dunia, setengah bola dunia itu bisa berlaku. Kalau terlihat di Amerika, maka setengah bola dunia itu kira-kira di sini. Ini di sini dibelokkan dikit ke sini, jadi berlaku di benua Amerika saja, tidak bisa berlaku di benua Asia. Pendapat lain, termasuk tadi Imam Nawawi mencatat, dan itu juga keputusan konferensi Turki tahun 78 dari dicatat dalam buku Pak Akso. Kemudian juga putusan Akademi Fikih OKI pada tahun 1986, ruqyah di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Jadi kalau ruqyah di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia berdasarkan keumuman hadis
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu itu perintah terhadap semua, siapapun di antara kamu meruqyah dimanapun, berlaku untuk seluruh dunia. Nah, kalau gitu tadi bisa juga kita menggunakan ruqyah mana tadi? Ruqyah lazil ini berlaku di seluruh dunia. Itu keputusan Turki tahun 78 dan keputusan OKI tahun 1986. Jadi itu problem pertama, keterbatasan peraturan ruqyah di muka bumi, sehingga tidak bisa menyatukan tanggal. Di sini terlihat, di sini tidak. Oleh karena itu kita harus mencari terobosan. Dan menurut keputusan temu pakar untuk rumusan kalender terpadu Islam tahun 2008 di Maroko, dan kebetulan saya ikut hadir dalam konferensi itu dan memberikan juga makalah, itu hasil rumusannya adalah kita tidak mungkin menyatukan sistem penanggalan Islam kalau kita berpegang kepada ruqyah. Untuk dapat menyatukan, maka kita harus berpegang kepada hisab. Itu keputusan kalender itu. Karena seperti tadi menjadi sana lihat, di sini tidak. Lalu kalau di sana terlihat seberapa jauh dia diberlakukan ke daerah lain. Itu menjadi perdebatan sepanjang masa yang sampai sekarang belum bisa dicapai titik sepakat. Perdebatan pertama itu tahun 35 Hijriah. Jadi perdebatan pertama itu tahun 35 Hijriah, ini hadis Quraib. Ini hadis ini keluar tahun 35 Hijriah. Jadi Quraib diutus oleh Ummul Fadl, ibunya Ibnu Abbas, menemui Muawiyah di negeri Syam. Waktu itu dia gubernur, khalifahnya adalah Utsman bin Affan. Pada waktu itu persaingan suhu politik panas. Para pemberontak ingin menggulingkan Utsman karena Utsman tidak mampu mengendalikan gubernur-gubernur di daerah yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena ada nepotisme, gubernur-gubernur Muawiyah itu adalah familinya Utsman bin Affan. Karena Muawiyah salah satu gubernur yang kuat, lalu Ummul Fadl utus Quraib ke Damaskus untuk supaya ikut menenangkan masyarakat. Itu lalu Quraib bercerita, saya sampai menjelang Ramadan, dan ketika Ramadan saya berada di Syam, di Damaskus, dan saya melihat bulan hilal Ramadan pada malam Jumat. Nah, jadi di Damaskus dia lihat bulan malam Jumat tahun 35 Hijriah. Kemudian dia kembali ke Madinah sebelum Idul Fitri. Sampai di Madinah ditanya oleh Ibnu Abbas, Quraib, kapan kalian lihat hilal di Damaskus malam Jumat? Lalu Quraib balik bertanya, kalian di Madinah lihatnya kapan? Hilal Ramadan dulu. Kami dulu lihatnya malam Sabtu. Lalu tanya lagi Quraib, kalau gitu gimana nanti kamu menghitung puasanya? Ya kami akan genapkan puasa itu seandainya hilal Syawal tidak terlihat, genapkan 30 hari akan dihitung dari hari Sabtu, karena kami melihatnya di Madinah malam Sabtu. Lalu tanya lagi Quraib, kenapa tidak pakai saja ruqyah Muawiyah di Damaskus malam Jumat? Lalu kata Ibnu Abbas, tidak. Nah ini, hakada amarna Rasulullah. Demikianlah Rasulullah memerintahkan. Damaskus dan Madinah itu satu negara Khulafaur Rasyidin di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Itu satu negara. Muawiyah itu gubernur di Damaskus. Jadi pada waktu itu menurut fakih Khulafaur Rasyidin Ibnu Abbas ini tidak berlaku ruqyah Damaskus untuk Madinah. Padahal satu negara. Nah ini menimbulkan perdebatan sejauh mana ruqyah di satu tempat berlaku. Dalam batas kota sholat, negeri berdekatan, separuh dunia, seluruh dunia, ya tidak habis-habisnya. Kita kembali, itu problem yang pertama. Yang kedua, problemnya adalah, jadi problem yang kedua, pada tahun tertentu ruqyah dapat menimbulkan perbedaan jatuhnya hari Arafah. Tadi sudah dijelaskan.
Jadi bisa berbeda hari Arafah, itu problem kedua. Problem ketiga, ruqyah tidak dapat menyatukan penanggalan Islam secara global karena kaperan ruqyah di muka bumi terbatas. Itu keputusan Temu Pakar 2 tahun 2008. Dan yang hadir itu adalah para astronom. Berpotensi menyebabkan puasa Ramadan 28 hari. Tadi hadis Quraisy itu puasanya 28 hari itu orang Madinah. Jadi hari mereka mulai puasa hari Sabtu, nanti lebarannya juga hari Sabtu karena ketinggian bulan sudah dapat dilihat 7 derajat. Cuma kita tidak mendapatkan laporan historis realnya mereka lebaran kapan. Dalam sejarah Islam banyak tercatat hal seperti itu. Di zaman Ali juga ada riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa kami di zaman, kata Al-Walid bin Muslim melaporkan, Al-Walid bin Uqbah melaporkan, kami di zaman Ali bin Abi Thalib pernah puasa 28 hari. Jadi hari ke-28 sore itu hilal sudah muncul karena kami terlambat melihat hilal Ramadan awal. Jadi itu problem yang ditimbulkan. Jadi berpotensi 28 hari. Bahkan kalau kita lihat, ada nggak gambarnya di sini ya? Ini Ramadan yang paling unik. Kelihatannya nggak ada gambarnya di sini ya. Nggak ada ini. Lupa saya bikin gambar. Itu Ramadan 1503 Hijriah 2080. Itu ruqyah paling luas di dunia karena ujung kurva ruqyah. Ujung kurva ruqyah itu ini namanya ujung kurva ruqyah ini sampai di batas tanggal internasional di sini. Tapi itu New Zealand dan Australia nggak masuk. Itu bagian utara Uni Soviet nggak masuk karena dia meruncing begini. Nah, pada saat itu di Saudi Arabia akan Ramadan hari Rabu dan di New Zealand itu hari Kamis. Nah, nanti orang Saudi Arabia itu Ramadannya hari Kamis, di sini hari Jumat. Nah, apabila orang di New Zealand ini umroh dan dia memutuskan untuk tetap beridul fitri di Mekah, tidak kembali dalam bulan Ramadan tapi kembali setelah Ramadan, dia kalau mengikuti puasanya orang Mekah hanya 28 hari. Jadi kalau kita menggunakan ruqyah kemudian kita pindah dari satu negeri ke negara lain, itu potensi bulan Komariah kita 28, meskipun tidak tiap tahun tiap bulan begitu, tapi bisa menimbulkan begitu antara lain Ramadan 1503 tadi. Jadi itu tadi yang kedua tadi keterbatasan. Jadi berpotensi menyebabkan 28 Hijriah. Nah, itulah sebabnya mengapa dunia Islam sekarang pada tingkat internasional itu sedang bergerak kepada hisab. Jadi tidak lagi menggunakan ruqyah. Jadi hisab itu adalah sebuah terobosan. Sebelum tahun 83 itu debatnya memang debat fikih. Kalau sekarang debatnya bukan debat fikih, tapi debat bagaimana mengatasi kenyataan alam ini. Fikih sudah ditinggalkan, artinya kita tidak lagi berdebat ini saya mazhabnya ruqyah, saya mazhabnya ini ijtihad, ini tidak itu lagi. Bagaimana kita mengatasi perbedaan ini. Nah, sekarang kita lihat penetapan awal Ramadan. Nah, pertanyaannya, kita berpindah kepada hisab, tapi kenapa Nabi kok menetapkan ruqyah? Nah, ini ada alasannya. Nabi mengatakan, inna ummatun ummiyatun la na'budu wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi, belum banyak di antara kami yang bisa menulis baca dan belum bisa menghisab. Jadi digunakan sarana yang pada waktu itu tersedia, yaitu ruqyah. Nah, dalam konteks upaya penyatuan itu ada beberapa usulan, ada 4.
Kita loncat saja secara cepat. Usulan pertama itu usulan yang mengatakan bahwa kalender Islam di seluruh dunia itu memasuki bulan baru itu apabila setelah konjungsi bulan terbenam, sesudah terbenamnya matahari di Ka'bah, maka keesokan harinya adalah bulan baru di seluruh dunia. Ini satu alternatif. Ini konsep wujudul hilal. Yang kedua, apabila konjungsi terjadi sebelum pukul 12 waktu universal, sebelum pukul 12 GMT, maka keesokan harinya adalah bulan baru di seluruh dunia. Yang ketiga, konjungsi terjadi sebelum Syawal di Mekah, keesokan harinya bulan baru di seluruh dunia. Yang keempat, apabila konjungsi atau ijtima terjadi sebelum fajar di titik M dan titik N, maka bulan baru mulai keesokan hari. Ya, jadi ini pembicara sudah mulai menulis ya. Ya, sebentar lagi dikit lagi. Kita lihat penerapannya. Opsi pertama, apabila bulan terbenam setelah matahari terbenam, setelah ijtima di atas Ka'bah. Nah, ijtima ini di Mekah, ijtima itu pukul 3. Jadi maka terbenam matahari pukul 19, usia bulan 11 jam, terbenam pukul 19, mungkus hilal ada 6 menit, tinggi geosentrik titik pusat bulan 46 menit. Maka menurut opsi pertama tadi, Ramadan 1433 di seluruh dunia jatuh Jumat tanggal 20 Juli. Nah, itu alternatif pertama dari rumusan kalender terpadu Islam di Maroko tahun 2008. Kemudian opsi kedua, konjungsi sebelum pukul 12 waktu GMT. Ijtima'nya atau konjungsi itu terjadi pukul 4 pagi, pukul 4.25 waktu GMT. Jadi masih lama menjelang pukul 12. Masih kira-kira ya 7 jam lagi atau ya 7 jam. Jadi oleh karena itu berdasarkan ini 1 Ramadan 1433 di seluruh dunia menurut opsi kedua ini jatuh hari Jumat Juli 2012. Opsi ketiga, konjungsi di Mekah pukul 7. Kaidah kalender ketiga ini menyatakan apabila ijtima terjadi pukul 12 waktu Mekah, sebelum pukul 12 Mekah, seluruh dunia besok bulan baru. Maka ijtima'nya pukul 7 pagi, jadi sebelum pukul 12 hari Kamis. Maka besok harinya, yaitu hari Jumat, adalah tanggal 1 Ramadan. Kemudian opsi keempat, fajar di titik N itu pukul 2 Juli. Sedangkan ijtima'nya itu terjadi pukul 4 sorenya, fajarnya pukul 2 malam. Jadi jauh sebelum fajar. Maka 1 Ramadan 1433 20 Juli 2012. Nah, satu lagi kita ini konferensi Turki tahun 78. Salah satu butir dari konferensi Turki 78 itu berbunyi sah menentukan masuknya awal bulan Ramadan dengan ru'yat di salah satu tempat dan berlaku untuk seluruh dunia. Kalau kita pakai ru'yat juga. Tapi berdasarkan konferensi Turki, putusan konferensi Turki. Tadi kita sudah melihat gambarnya, ini sudah terlihat di benua Amerika Latin, apalagi di sini di Polinesia, Samoa Amerika, Kiribati itu sudah lebih tinggi, tapi mungkin sudah mencapai belasan derajat. Jadi terlihat di satu tempat berlaku seluruh dunia. Terlihat pada hari Kamis, berarti seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari Jumat. Kemudian ini akademi fikih dan ini yang terakhir. Apabila ru'yat terjadi di suatu negeri, wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin tanpa mempertimbangkan perbedaan akhlak karena keumuman perintah berpuasa dan beridul fitri. Wajib menggunakan ru'yat. Nah, ini juga mazhab ru'yat sama dengan Turki. Apabila terlihat di suatu tempat, wajib umat Islam seluruh dunia besoknya memulai puasa. Jadi sudah terlihat di benua Amerika hari Kamis,
wajib, hari Jumat seluruhnya berpuasa. Ini 6 kalender yang berupaya melakukan penyatuan penanggalan Islam secara lintas negara. Jadi kalau kita hanya terfokus pada Indonesia, itu timbul masalah puasa Arafah. Di Indonesia bersatu, kriteria 2 derajat. Di Indonesia belum 2 derajat. Tiba-tiba nanti ke Mekah bisa mencapai lebih dari 2 derajat. Mekah sudah hari Arafah, kita belum. Nah, itulah problem yang ditimbulkan. Nah, inilah problem yang harus kita hadapi. Jadi oleh karena itu tadi, mengapa Muhammadiyah bersikukuh dengan hisab itu, alasannya seperti ini. Adapun alasan syar'inya ya bisa dilihat di dalam makalah. Nah, jadi ini yang penting juga kita pahami. Jadi kenapa tadi umat Islam selama 1500 tahun belum mampu membuat kalender? Itu karena kata Profesor Idris bin Sori, Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, itu ya karena kebanyakan kita masih bergantung kepada ru'yah. Ru'yah tidak memungkinkan untuk menyatukan penanggalan Islam. Nah, itulah seperti itu. Namun pesan saya terakhir adalah selama kita belum mampu menyatukan, maka kepada kita diharap untuk bertoleransi sambil saling belajar dan terus mengkaji baik secara astronomis maupun secara syar'i. Ya, jadi kalau ada yang puasa belakangan, yang puasa duluan jangan mencaci maki. Jika ada yang puasa duluan, yang puasa belakangan jangan juga serahkan kepada keyakinan masing-masing. Tapi kita tetap bercita-cita menuju satu persatuan. Tapi persatuan itu tidak bisa diciptakan seperti kesepakatan makan malam di sebuah restoran. Telepon, Pak, nanti ada waktu nggak? Ada, kenapa kita makan malam sana? Oh ya, kita setuju, nggak bisa seperti itu. Harus ada pengkajian yang mendalam secara syar'i dan secara astronomi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kepada Pak Arso dan Pak dari NU tadi, Pak Wehul Hussein, kalau apa yang saya sampaikan ini agak berbeda dari yang Bapak berdua sampaikan. Jadi maksud saya hanya ini menyampaikan inilah apa yang terjadi di tengah masyarakat Muslim. Kita masih perlu dialog panjang. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dari yang pertama Pak Ibu Ridwan, walaupun tidak bertanya kepada saya, tapi bertanya kepada dua narasumber sebelumnya. Saya juga ingin tadi memang penafsiran sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu berbeda pendapat. Di dalam makalah pada halaman 17 itu juga dapat dilihat tayangannya. Jadi istilahnya ada hadis estimasi dan hadis istiqmal. Hadis estimasi itu hadis yang ditutup dengan faqduru lahu. Hadis istiqmal itu hadis yang ditutup dengan fa'akmilul iddah salasin atau fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Nah, ada 3 tadi sudah dikemukakan. Jumhur ulama faqduru lahu itu dibawa kepada pengertian yang muqayyad, yaitu fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Jadi faqduru lahu itu artinya faqduru lahu salasin, jadikan 30. Kemudian yang kedua, ini antara lain Ibnu Qudamah, dan dalam makalah Pak Arso juga saya lihat sudah dicatat tadi pendapat-pendapat ini. Itu artinya faqdiruhu tahtas sahab. Kalau bulan tidak terlihat, maka anggap dia di bawah awan. Nah, anggaplah dia di bawah awan itu artinya terlihat, tidak tertutup oleh awan. Artinya kalau bulan tidak terlihat itu sudah akhiri bulan bersangkutan 29. Jadi arti faqduru lahu itu sempitkanlah umur bulan tersebut. Nah, dia mendasarkan kepada sejumlah ayat di dalam Al-Quran, antara lain surat nomor 89, faqadara alaihi rizqahu.
Allah telah menyempitkan rezekinya. Jadi arti fakduru itu artinya menyempitkan. Jadi fakduru lahu, sempitkanlah usia bulan itu. Artinya cukupkan 29, jangan tambahi 30 hari. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan jumhur. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan fakduru lahu itu artinya gunakanlah hisab, hitunglah dengan hisab. Qadarul yakdiru itu artinya itu menghitung, mentakdirkan. Qadaru yuqadiru takdiron. Nah, ini tiga pendapat itu. Pendapat itu dikemukakan antara lain oleh Ibnu Surayj dari mazhab Syafi'i itu yang meninggal tahun 306. Jadi bagi dia fakduru lahu itu gunakanlah hisab. Cuma Ibnu Surayj membatasi hisab itu digunakan saat bulan tidak terlihat karena tertutup awan. Nah, jadi itu mengenai penafsiran terkait dengan Pak Yunus ya, yang hermeneutik tadi. Oh, Pak Nahar, oh ya Pak Nahar Alam ya. Ya, hermeneutik itu kan artinya bagaimana menafsirkan suatu teks yang muncul pada suatu zaman di zaman lampau di dalam konteks baru pada zaman kita membacanya. Jadi teks Sumul Ru'yatihi itu muncul 14 abad yang lampau. Bagaimana kita sekarang membacanya? Nah, itu. Jadi artinya kita melihat apa konteks dari hadis itu dulu muncul. Ya, Nabi sendiri sudah menjelaskan. Jadi inna limatun umniyatun lana tubuh wala nahsubu, itu konteksnya. Pada saat itu pengetahuan hisab belum banyak berkembang, bahkan tulis baca saja juga masih belum banyak berkembang. Nah, oleh karena itu kata Nabi ya, dia menggunakan ru'yat, itulah sarana yang masih dimungkinkan, mudah diperoleh. Nah, pada zaman sekarang ini konteks kita sudah berbeda. Tadi saya sudah menjelaskan, kalau kita gunakan hisab di zaman sekarang, itu nanti kesulitan kita adalah hisab itu nggak bisa mengcover seluruh dunia. Kalau kita gunakan secara harfiah, itu kita akan berbeda terus dan selamanya tidak mungkin menciptakan satu kalender Islam terpadu. Kita lihat di sini. Daerah yang bisa meruqyat itu adalah daerah 60 derajat ke 0 derajat, baik bintang utara maupun bintang selatan. Daerah di luar 60 derajat bintang utara di sini, baik utara maupun selatan, tidak akan bisa meruqyat secara normal. Jadi sini ini Alaska. Alaska ini dia nggak bisa melihat secara normal. Apalagi di sini ada Finlandia. Saya punya teman di Finlandia, saya selalu koresponden dengan dia. Dia menyatakan kami itu 3 bulan siang, 3 bulan malam. Di kutub utara itu 6 bulan malam pada musim dingin, itu nanti 6 bulan siang pada musim panas gitu. Nah, di Finlandia itu juga banyak orang Islam di situ. Kalau mereka memperdomani ruqyah, itu mungkin 4 atau 5 hari bahkan sampai seminggu baru bulan itu muncul. Dibandingkan orang di garis tulis tiwa. Jadi kalau di sini muncul besok, katakanlah munculnya malam Sabtu, nanti di kutub utara itu orang-orang di Finlandia dan sebagainya, Uni Soviet, Moskow dan sebagainya itu nanti yang mungkin malam Jumat berikutnya baru dia bisa melihat hilal. Apakah lalu dia puasa seminggu kemudian? Ya, itu juga itulah problem yang ditimbulkan oleh penggunaan hisab tersebut. Problem yang ditimbulkan oleh penggunaan ruqyah. Nah, dan tadi kata Pak Arso itu pula yang mendorong Muhammadiyah untuk bergerak mencari terobosan baru. Jadi hisab itu sebuah tajdid, bukan sebuah yang sudah usang. Jadi bukan seperti kata Pak Thomas Jamaluddin, itu sebuah terobosan baru. Ini Bapak-bapak, penemuan seperti ini baru tahun 83. Jadi siapa namanya?
Muhammad Ilyas dari Malaysia. Dia menghisapnya tidak lagi lokal. Kalau kita hisap di Jakarta saja, di Yogyakarta saja, di Pelabuhan Ratu, dia tidak. Dia hisap pertama di garis nol, lintang nol. Bulan itu imkan rukyat pada lintang nol ini bujurnya berapa? Oh, di sini bujur nggak kelihatan saja ya. 100 Pak katakan itu 105 ya, bujur 105. Nah, ini di sini. Nanti naik kira-kira 20 derajat ke atas dihisap di sini pada lintang 20 derajat. Tadi ini dikasih titik, ini dikasih juga titik. Oh, ternyata imkan rukyat itu paling timur itu pada bujur 90. Nanti naik lagi 20 derajat. Ternyata pada lintang bujur 30. Naik lagi sampai kemudian dikasih titik-titik. Titik itu dihubungkan dengan garis, dibuat garis seperti ini. Nah, nanti ke bawah juga gitu dibuat garis. Akhirnya Muhammad Ilyas menemukan ternyata rukyat itu di muka bumi itu seperti ini, melengkung. Jadi yang bisa rukyat itu hanya orang yang berada dalam lengkungan ini. Nah, jadi itu tampakan hilal ini ditemukan oleh Muhammad Ilyas. Dia melakukan secara manual, menghitung, menghabiskan berrem-rem kertas gitu. Nah, itu dia kerja manual. Nah, lalu hasil kerjaan Muhammad Ilyas itu oleh Ahmad Manzur dari Inggris itu dibuat softwarenya dalam komputer. Nah, dia membuat software namanya Moon kalkulator. Jadi kalkulator menghitung bulan. Lalu dia menemukan. Nah, kemudian pada tahun 2000 Muhammad Amda membuat lagi software yang dinamakan Akurat Tahim. Nah, ini dari beliau ini. Jadi dia menggunakan prinsip seperti Ilyas tadi, tapi kriteria imkan rukyatnya, wujudul hilalnya, dan rukyat dengan teropong, rukyat dengan mata telanjang, rukyat yang jelas, rukyat yang sukar. Nah, itu dengan kriteria yang berbeda-beda. Nah, jadi ini penemuan baru. Ketika konferensi Turki tahun 78 ini belum diketahui. Oleh karena itu, upaya konferensi Turki 78 untuk menyatukan itu baru umum sifatnya. Apabila rukyat di satu titik di dunia, berlaku untuk seluruh dunia. Pada waktu itu dia belum memahami, para peserta konferensi Turki itu belum paham bahwa rukyat fiqhiyah tidak mungkin lebih dari 10 jam. Jadi ini kita lihat Ramadan ya. Ramadan ini terlihat di Santiago. Santiago saat matahari terbenam, saya lupa persis jamnya, tapi kita katakan aja lah jam 6 gitu ya. Itu jarak Santiago dengan Jakarta berapa? Itu hampir 12 jam. Jadi hampir 12 jam. Sehingga ketika di Santiago terukyat pukul 6, di Jakarta sudah pukul 6 pagi. Jadi orang Jakarta tidak mungkin menunggu rukyat Santiago karena dia sudah jam 6 pagi, padahal jam 4 pagi harus sudah memutuskan masih sahur atau tidak. Jadi rukyat fiqhiyah tidak mungkin. Yang mungkin itu adalah hisab imkanu rukyat. Kalau kita pakai hisab imkanu rukyat global, nah itu bisa diberlakukan karena bisa diramalkan jauh hari sebelumnya. Nah, jadi itu problem-problem yang dihadapi. Lalu di dalam dunia sekarang ada dua mazhab besar. Mazhab kalender terpadu, satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Nah, dan saya termasuk aliran itu. Jadi bagi saya satu tanggal satu hari di seluruh dunia. Alasannya apa? Kalau satu tanggal bisa 2 hari, nanti bisa jatuh Mekah dengan tempat lain itu bisa jatuh beda. Dan itu menyebabkan puasa Arafah. Untuk itu tanggal 1 hari sebelumnya. Yang kedua, termasuk tadi Muhammad Mauda yang menggunakan hisab imkan rukyat, karena imkan rukyat itu pasti terbatas, itu dia membagi 2 dunia. Jadi dunia barat, dunia timur. Jadi garis ini dari nol ini turunkan ke bawah, dibelokkan sedikit supaya Afrika masuk sini, tarik lagi lurus ke bawah. Jadi kalau seperti Ramadan ini menurut Muhammad Mauda itu hanya imkan rukyat di mana? Di Santiago, berlaku bagi Amerika,
di 4 benua lainnya tidak berlaku, 4 benua lainnya menunda 1 hari. Jadi ada 2 tanggal Ramadan ini yang menggunakan hisab imkanu ru'yah. Ini tidak menyatukan, kita menginginkan 1 tanggal 1 hari di seluruh dunia. Nah, itulah oleh karena itu kita memakai hisab murni itu tadi. Kemudian paman syahidah minkum syahra, menurut tafsir Ibnu Asyur, arti syahidah itu ada 2. Jadi 1, arti syahidah itu artinya hadoro. Hadoro itu berada di tempat. Jadi paman syahidah barang siapa berada di tempat di antara kamu asyahro, pada bulan itu, bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi orang yang berada di tempat, kalau dia musafir ya dia boleh tidak puasa, ganti pada hari yang lain. Itu arti pertama. Arti yang kedua, syahidah itu berarti membuktikan atau mengetahui secara pasti. Seperti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Arti syahadat di situ bukan bersaksi menyaksikan dengan mata, bersaksi bahwa Tuhan tiada Allah itu saya meyakini dengan suatu keyakinan yang pasti berdasarkan bukti-bukti tertentu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi syahidah di sini berarti meyakini dengan bukti-bukti tertentu asyarro, bahwa bulan telah masuk. Nah, jadi artinya itu syahidah itu memang ada juga orang yang mengartikan dengan syahidah itu menyaksikan dalam arti melihat. Ya tidak mungkin, karena kata syahro, syahro itu bukan bulan yang di langit. Syahro itu adalah masa 29 atau 30 hari. Jadi syahro itu artinya bulan dalam arti tenggang waktu 29 30 hari. Jadi bulan bukan bulan dalam arti benda langit. Sehingga karena itu tidak mungkin syahidah diartikan melihat. Jadi saya kira demikian yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.